Hey Cah, kembali lagi bersamaku tuh di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-11. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin arek-arek udah berkali-kali nolongin orang, tapi tetap aja banyak yang ragu sama arek-arek. Rasanya nyesek kan? Nah, itu yang dialamin Kosei di episode 11 Ultraman Omega kali ini. Bukan cuma harus ngadepin monster, tapi juga harus ngadepin rasa nggak dipercaya sama orang-orang yang diselamatkan. Dan parahnya lagi, pas dia berusaha buktiin, malah muncul kaiju lama plus tambahan ancaman baru nih. Kosei kecewa karena publik belum dukung Omega nih, padahal dia selalu nyelamatin manusia. Di saat Graham muncul lagi, Kosei buru-buru maju buat ngadepin. Sementara itu Ayumu gabung dengan Kazuyasu Taira dari NDF, siapin operasi buat nangkep Graham hidup-hidup pakai rudal bius nih. Tapi di Gunung Ishifune, operasi yang udah disiapin rapih malah kacau gara-gara munculnya kaiju tambahan. Omega akhirnya harus turun tangan, bukan cuma lawan dua kaiju sekaligus, tapi juga ngejaga nyawa temen-temennya dan nunjukin bahwa dia layak dipercaya meskipun banyak yang masih ragu. Kosei lagi bete berat karena orang-orang masih aja ragu sama Omega. Padahal jelas-jelas Omega udah jadi pahlawan. Tapi tiba-tiba ada kabar datang nih. Graham balik muncul, tanpa pikir panjang Kosei langsung maju buat konfrontasi. Sementara itu Ayumu dan Taira dari NDF nyusun rencana besar nih. Mereka mau nangkep Graham hidup-hidup pakai rudal bius, yang bahan dasarnya diambil dari sampel Graham sebelumnya. Rencana ini terlihat rapi banget, tinggal nunggu Graham keluar dari bawah tanah. Di Gunung Ishifune, pasukan anti kaiju udah siap. Kosei makin ngerasa gelisah karena masih ada orang-orang yang gak percaya sama Omega. Walau Omega selalu ngalahin kaiju sebelumnya. Operasi pun dimulai, rudal bius diluncurkan pas Graham muncul ke permukaan. Awalnya lancar ya, Graham sempat lumpuh sebentar. Tapi tiba-tiba Kosei memanggil Trigaron. Semua jadi berantakan, pertarungan langsung berubah menjadi chaos. Dari satu lawan ke dua lawan nih. Kondisi makin parah pas ada momen dramatis. Kosei, Ayumu dan timnya hampir celaka. Untungnya Omega langsung turun tangan. Dia harus ngelindungin temennya, ngatur strategi dan lawan dua kaiju sekaligus biar kerusakan gak makin parah. Akhirnya meski situasi agak ribet, Omega berhasil melindungi NDF ya dari serangan kaiju Graham. Ya pada akhirnya Graham ditelan oleh LD Chimera dan Omega harus kalah di episode ini dengan ditusuk. Parah gak sih? Ya ini agak dejavu ya scene ini karena mirip banget sama Ultraman Trigger episode Z ya, kalau kalian ingat. Tapi di episode Z itu si Trigger itu dikasih bola energi sama Ultraman Z yang telah dikendalikan oleh parasit itu ya. Ya itu untuk alur ceritanya. Gimana nih menurut arek-arek? Yang di Jatsu itu juga tambahan aja ya, biar kalian tahu aja. Itu seingatku juga. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Udah sering nyelamatin manusia, Omega masih aja belum dipercaya sepenuhnya. Survei bahkan nunjukin ada banyak orang yang gak yakin. Ini bikin Kosei jadi frustasi. Perasaan gak dipercaya ini bikin dia makin emosional. Konflik batinnya terasa banget. Dia bukan cuma lawan monster, tapi juga lawan stigma.
Inilah yang bikin cerita lebih dalam karena Kosei jadi manusiawi banget. NDF lewat Ayumu dan Taira milih pendekatan beda nih. Mereka nggak mau langsung bunuh Grime, tapi coba nangkep pakai rudal bius. Ide ini nunjukin kalau nggak semua kaiju dianggap musuh yang harus dimusnahin. Tapi ya ada resikonya ya. Kalau gagal dampaknya bisa besar. Dan benar aja begitu Kosei memanggil Trigaron, semua persiapan berantakan. Dari sini kita lihat kalau strategi paling rapih pun bisa gagal kalau kondisi di lapangan berubah ya. Muncul lagi, Eldegimeira tiba-tiba ikut nongol ya. Ini bikin cerita nggak monoton, malah jadi lebih seru karena ada kombinasi kaiju lama dan baru. Grime bawa nostalgia, Eldegimeira kasih kejutan. Omega dipaksa adaptasi, inget pola lawan lama sambil hadapin ancaman baru. Ceritanya jadi makin dinamis dan nggak gampang ditebak nih. Jadi sorotan utama di sini. Dia pengen banget diakui, tapi juga sadar kalau kerjasama itu penting banget. Dari awal pengennya buktiin diri sendiri dan bikin Omega agar bisa diterima oleh orang banyak ya. Nah, pada akhirnya Kosei ngerti kalau perjuangan itu nggak bisa sendirian. Ada temen, ada tim, dan ada Sorato sendiri. Perubahan emosional Kosei jadi salah satu highlight episode ini ya. Episode ini ngasih kombinasi pas antara action seru dan drama emosional. Bukan cuma tentang Omega lawan Grime dan Eldegimeira, tapi juga soal gimana manusia, khususnya Kosei, harus belajar menerima kenyataan kalau kepercayaan nggak bisa dipaksa, tapi dibangun. Ceritanya nunjukin pentingnya kerjasama, keyakinan, dan konsistensi dalam buktiin siapa sebenarnya yang ada di pihak manusia. Dan jelas, episode ini juga jadi pemanasan buat ancaman baru yang lebih besar. Jadi bisa dibilang Ultraman Omega episode 11 ini bukan cuma pertarungan fisik, tapi juga pertarungan batin dan sosial. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode ke-11 Ultraman Omega. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih, si Kosei ini agak egois sedikit lah di episode ini. Serta Omega yang mati-matian melindungi NDF dan juga Kosei ya. Dan pada waktu mau berubah menjadi Omega yang kedua kalinya ya, itu kan Sorato bilang ya, Kosei mundur. Tapi si Kosei ini malah berpikir untuk mensummon si Rekinesa ya. Pada akhirnya ya Ultraman Omega itu kalah ya dengan cara ditusuk tadi. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Gago yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum